Oke, silakan. Okay, thank you. Terima kasih Bu Tati. So now we open the floor for questions and answer. If you want to engage directly with the author of the book, ya silahkan. If you have any question, please raise your hand and I'll call. Ya. Terima kasih yang sudah datang ya. Saya lihat ada mahasiswa yang sedang kuliah dan ada yang sudah lulus. Ini yang mahasiswa yang sudah kuliah dari Triple IU, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan itu ada mahasiswa sudah lulus IIN. Penelitiannya tentang melakukan penelitian di sekolah kembang. Ya, literature based classroom dan sudah melakukan penelitian untuk tesis, tinggal dipublikasi saja nih. Dan saya lihat ada Pak Billy Antoro yang tahu gerakan literasi sekolah, pasti namanya ada di mana-mana. Nah, ini dia orangnya. Dengan Bu Sofi. Dan yang lain yang saya tidak acknowledge, tapi terima kasih sudah kehadirannya. Silakan, mungkin ada yang ingin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri from IT company. Agak sedikit keluar dari jalur, tapi membaca buku di luar teknis knowledge itu sangat membantu kita untuk mendapatkan sedikit inspirasi gitu ya. Ini semacam hal baru buat saya pribadi, tapi saya senang sekali mengikuti book forum karena begitu banyak wawasan yang bisa kita kembangkan. Terutama ini berfokus dengan buku-buku children ya, gitu. Jadi budaya untuk membaca anak-anak akan menjauh lebih menarik untuk untuk mengembangkan diri dan membentuk karakter. Yang mau saya tanyakan adalah untuk yang kira-kira akan menulis buku anak itu basically untuk proses observasinya itu kayak contohnya ini kan menggunakan suku-suku yang memang ada di Indonesia. Artinya karakter dasar bangsa Indonesia yang ada mungkin keras gitu, ada mungkin yang lembut seperti orang Jawa, atau mungkin ada yang tipikal lain-lain. Itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya langsung ya. Ya, langsung. Salam kenal Bu Fitri, ya selamat datang, terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya sering mendapatkan pertanyaan tentang menulis buku anak ya. Tadi Bu Tati sudah membacakan satu kutipan dari Bishop bahwa buku anak itu harus berperan sebagai cermin, jendela, dan pintu geser. Jadi sebetulnya penulis itu masuk kepada dunia anak. Karena bagaimanapun buku anak itu kan buku yang ditujukan untuk anak. Bisa ditulis oleh anak, bisa ditulis oleh orang dewasa. Tapi kebanyakan yang menulis untuk anak itu adalah orang dewasa. Nah, ketika menulis untuk anak, dia masuk ke dalam dunia anak. Tapi sayangnya kebanyakan orang dewasa lupa menjadi anak-anak, gitu ya. Dia menulis untuk anak, dia menulis apa yang menurut dia baik untuk anak. Tapi dia lupa ketika dia menjadi anak, mungkin tidak akan begitu. Karena anak, bagaimanapun anak membaca sesuatu yang entertaining, bukan sesuatu yang orang dewasa pikir akan baik untuk dirinya, gitu ya. Bagaimanapun yang terpenting dari buku anak adalah aspek penghiburan. Kita masuk dalam dunia anak, kita membayangkan apa yang menjadi jendela untuk anak, apa yang menjadi cermin untuk anak, apa yang menjadi pintu geser bagi anak-anak, apa yang menjadi jendela, apa sih yang anak-anak ingin tahu, paling ingin tahu. Menjadi cermin, anak-anak merasa, wah ini tokohnya gue banget gitu ya. Kalau yang gue banget kan anak-anak kan jahil, lupa, konyol, nakal, nggak mau diem, pingin tahu. Bukan anak yang kalau dia salah langsung bisa minta maaf. Itu anak-anak yang diinginkan oleh orang dewasa, diinginkan oleh ibu-ibu. Kamu tuh kenapa sih
Kalau ibu bilang tuh nggak bisa sekali, harus berkali-kali, apa nggak bisa sekali aja dibilangin, langsung inget sampai besar, nggak mungkin ya. Kalau datang dari sekolah langsung taruh di rak sepatu, sepatunya kenapa sih? Harus dibilangin berkali-kali. Ya itu anak-anak dulu kita juga begitu. Ya, lupa ya kita ya. Tapi kalau orang dewasa bikin buku anak, rata-rata memproyeksikan tokoh itu seperti gambaran ideal orang dewasa, kan anak nggak begitu. Nah, kita lupa buku sebagai cermin, buku sebagai pintu geser. Apa sih yang disukai anak-anak? Apa yang ingin dieksplorasi anak-anak? Dulu waktu kecil saya pengen lompat-lompat di awan tuh kayaknya enak ya. Kalau kita di pesawat, wah itu kelihatannya di luar itu kapas-kapas tuh kok empuk sekali ya. Padahal kalau kita tabrak itu langsung turbulensi ya. Ngeri juga ternyata ya karena isinya air. Tapi yang dibayangkan anak-anak itu kita berusaha berikan melalui buku gitu. Nah, oleh karena itu, meskipun buku anak itu bisa mengangkat tema-tema yang suram, tema-tema bahwa duda itu tidak selamanya menyenangkan. Kita mengalami kehilangan orang yang kita sayangi, mengalami kehilangan binatang yang kita sayangi, mengalami binatang peliharaan. Tapi tetap kita suguhkan dalam perspektif anak-anak. Pasti ada semangat di bagian akhir. Nggak apa-apa, kita tidak selalu dapat yang kita inginkan. Tapi ada hal baik loh, gitu ya. Selalu ada silver lining, gitu ya. Nah, ini adalah contoh. Tokohnya adalah seorang anak Afghanistan dan anak Indonesia. Anak di Afghanistan itu di sini diceritakan dia refugee ya. Dia lari dari Afghanistan atau mengungsi dari Afghanistan karena menghindari suasana perang di sana. Dan ini diinspirasi dari kisah nyata penulisnya. Penulisnya yang waktu itu pernah mengunjungi sebuah desa di puncak yang memang penduduknya itu banyak refugee dari Afghanistan termasuk anak-anak. Itu sedih karena buku ini, anak Afgan ini diceritakan bahwa dia trauma dengan suara kembang api karena mengingatkan dengan suasana perang di sana, di mana banyak tembakan, bom dan sebagainya. Tetapi yang diangkat di sini itu hanya semacam bayangan, simbol bahwa ada bunyi kembang api. Dia takut, tetapi tidak dieksplorasi dengan dalam. Karena kalau dieksplorasi dengan dalam, itu jadinya seperti buku Chicken Soul ya. Chicken Soul for the for teenager seperti itu. Karena kita membicarakan trauma anak-anak untuk orang dewasa. Tapi karena buku ini untuk anak-anak, kita membicarakan apa? Makanan, permainan, makanan apa sih yang sama di Indonesia dan di Afghanistan? Di Indonesia namanya martabak, di Afghanistan namanya josbazi, gitu ya. Kalau di Indonesia, loh, kok sama? Kamu mainnya main engklek? Oh, di sana juga ada main engkleknya pakai batu, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi permainan, makanan, apa yang berbeda di awal karena mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda. Tentunya bermain bersama adalah bahasa yang universal. Makanan yang sama juga menjadi bahasa universal. Di sini diceritakan dari sudut pandang Epi, si anak Sunda ini. Di awal banyak yang berbeda, tetapi semakin ke belakang ternyata mereka menemukan persamaan. Tidak bicara perang, tidak berbicara trauma, tapi guru bisa menggunakan ini untuk membicarakan bahwa Afgan itu bukan nama penyanyi. Itu reaksi anak-anak ketika membaca ini. Afgan itu apa ya? Penyanyi gitu ya. Afgan itu nama negara. Nama negara di benua yang sama dengan kita, tetapi ada sesuatu yang terjadi di sana. Seperti yang dilakukan Bu Nadia, Pak Irsa dan Pak Yadi, banyak hal bisa dilakukan dengan guru apabila tersedia buku-buku yang baik untuk anak. Buku yang baik untuk anak yang bagaimana berperan sebagai jendela, sebagai cermin, sebagai pintu geser. Seperti itu.